Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel kita di Cerita Mahasiswa Podcast dan YouTube. Kali ini saya kembali bersama teman saya ya, yang pada episode sebelumnya ya agak ribet nih kan, agak susah ya bicaranya. Berbicara tentang tentang apa kemarin ya? Saya lupa sendiri. Yang kemarin itu ada pertanyaan gaji guru Oh honorer iya, sedikit itu. di gaji honorer sedikit yang bicara tentang video lalu itu tentang ini, bagaimana bersahabat dengan diri sendiri dengan pilihan jurusan yang tidak sesuai apa yang diinginkan tapi keinginan orang tua kayak gitu. Mungkin langsung saja saya akan bertanya dari teman saya dari komenan yang ada tentang bagaimana kita tahu juga ketika gaji guru honorer, mohon maaf itu nggak begitu layak kalau saya bisa katakan ya. Tapi kenapa kok Anda masih menekuni jurusan ini, itu bagaimana itu nantinya begitu? Oke. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku jawab ya. Kok kenapa saya masih bertahan di jurusan pendidikan agama Islam? Dan kenapa kok padahal gaji guru honorer itu sedikit? Ya deh. Yang penting kita jalanin aja deh. Kalau sesuatu yang saya yang dikerjakan itu senang, itu pasti nanti akan mendapatkan imbalan tersendiri gitu loh. Dan kenapa kok gajinya sedikit? Yang penting satu yaitu keberkahan kita. Keberkahan. Nah, kita punya ilmu, kalau kita tidak diamalkan, itu buat apa ilmu kita gitu loh. Padahal dalam Islam mengajarkan berbagilah ilmu kepada semua umat, karena ilmu yang engkau pelajari dan tidak engkau amalkan itu bagaikan pohon tanpa buah. Pohon tanpa buah. Tahu kan pepatah itu? Kalau nggak tahu, nanti kalau ada yang salah bisa diluruskan dalam komentar ya. Jadi kita mencari ilmu itu setelahnya itu kita harus diamalkan dengan baik ilmu kita. Tidak usah dipendam-pendam lah kalau punya ilmu. Dibagi saja kepada sesama. Karena siapa tahu kita ngomong nih ya, mesti ada ilmunya bagi orang lain gitu. Walaupun sedikit itu ada. Soal gaji yang besar, oke nanti aja deh. Kita lakuin aja dengan proses. Karena kita mendapatkan gaji besar, ya itu tentunya perlu proses. Kayak guru honorer kok gajinya sedikit, jangan ditanya gajinya sedikit tapi keberkahannya. Soalnya memberikan ilmu pada orang lain itu termasuk juga ibadah, karena sesuatu yang dilakukan dengan ikhlas, maka itu efeknya itu lebih nikmat buat kehidupan kita nanti daripada kita terburu-buru mencari sesuatu yang besar tapi ujungnya bisa membawa resiko kepada diri sendiri. Ya, jadi itu ya. Tapi kalau saya pribadi ya, itu kok mungkin gajinya sedikit, bahkan teman-teman mungkin juga tahu ada beberapa ini ya, perbandingan sama guru honorer di sekolah-sekolah swasta ataupun negeri itu kan masih sedikit. Biasanya itu dibandingkan dengan ini pekerja-pekerja pabrik, pekerja keras lah kayak gitu. Itu banyak tetangga pertama biasanya yang mensibir ya, biasanya lambe tonggo. Anda juga kayak gitu kayaknya nanti kalau jadi tetangga gitu kan. Jadi dibanding-bandingkan dengan profesi lain yang kayak gitu, itu bagaimana Anda bisa bertahan? Mungkin nantinya apa yang argumen Anda yang akan katakan kepada tetangga Anda, misal ada yang gaji guru kayak gini kok masih dilanjutkan terus, itu buat apa gitu, buat makan juga susah nantinya gitu. Itu apa argumen apa yang akan Anda bangun biar mereka itu
nggak terus-terusan kayak gitu, bilang kayak gitu. Kalau menurut saya sendiri sih, orangnya saya itu kan bebas ya. Kalau ada tetangga yang mencibir saya seperti itu, gue juga bodo amat aja gitu. Bodo amat. Yang penting gue mencari rezeki itu dengan Halal. cara yang halal. Halal. Soal rezeki kan yang ngatur Allah, bukan manusia kan, bukan tetangga kita yang ngatur. Belum tentu orang yang mencibir kita itu punya pekerjaan loh. Siapa tahu dia hanya rebahan, terus cari kerja malas. Kita syukuri aja lah, kita udah punya pekerjaan tetap sebagai guru honorer, ya kita syukuri aja. Soalnya masalah gaji itu nanti dulu, yang penting kita udah mapan di situ, Jalani dulu. jalani saja di situ. Nanti lama kelamaan gaji kita juga akan naik menurut performa kita sebagai pengajar. Bagaimana nanti juga ada bonus-bonus tersendiri. Ya. Soalnya ya kita berdoa aja, semoga Allah melipatkan rezeki kita di dunia. Ya. Yang penting jangan iri pada yang lain. Kok dia gajinya besar ya, awalnya dari mana ya? Dan yang kerja kayak gitu, Kerjanya bisa. cuma gitu ya. Aku sebagai guru honorer gajinya cuma 500 doang semisal ya. Nggak usah deh, gak usah patah semangat. Yang penting jalani aja dengan ikhlas. Apalagi kalian bekerja di jalan Allah, memberikan ilmu kepada orang lain. Karena dengan memberikan ilmu itu termasuk juga sedekah, yang balas nanti juga Allah Subhanahu wa taala. Terus pertanyaan lagi ya, itu kan biasa nih anak-anak dari pendidikan nih, mungkin ada yang nonton, itu dari awal kuliah itu kadang ada kecenderungan tidak mau mengajar gitu. Itu kan kasihan juga, dia basicnya mengajar tapi kok aduh saya setelah nanti lulus gak mau mengajar karena gajinya segini-segini. Itu bagaimana pandangan kamu untuk melihat itu ya, teman-teman yang udah kuliah capek-capek jurusan pendidikan nggak mau ngajar kan? Iya. Saya kira mungkin agak percuma lah kayak gitu. Ya emang begitu sih mas. Setelah kita lulus di basicnya kita pendidikan, tapi ada kalanya ada yang lari dari jadi pengusaha, jadi kuli bangunan. Ada juga. Itu juga aslinya yuk eman-eman lah ijazahnya. Tapi ya gimana lagi, dia yang jalani hidup, dia juga yang mau berproses. Tergantung dia mau enggak dengan yang dia pegang sebagai sarjana pendidikan, mau mengamalkan ilmunya atau tidak gitu. Kalau lebih baik sih ya gunakan aja gelar sarjana itu sebagai pendidik. Tapi semisal nggak memungkinkan ya lari cari pekerjaan lain juga nggak apa-apa. Yang penting pekerjaannya itu halal, terus mapan buat kalian nyaman di pekerjaan tersebut. Semisal juga ada lowongan pekerjaan di dunia pendidikan, dimaksimalkan aja. Ya gitu ya jadi. Dua sampingan saja juga nggak apa. Jadi kalau saya melihat untuk anak-anak muda khususnya teman-teman yang setelah lulus sesuai dengan jurusan pendidikan, kalau bisa itu yang mengajar dunia gitu. pendidikan juga loh mas. Ada juga di jurusan hukum, politik. Enggak, maksudnya yang pendidikan kan harusnya kan dia yang tahu basic pendidikan. Walaupun tidak bisa dipungkiri juga jurusan-jurusan lain ketika pulang ke rumah itu ngajar juga. Tapi kan afdolnya yang pendidikan, yang tahu bagaimana cara mendidik teman-teman anak-anak ini kan lebih baik pendidik, karena teman-teman muda itu pastinya ada inovasi-inovasi yang lebih daripada guru-guru yang tua kan. Nanti anak-anak bisa lebih berkembang lah kayak gitu, daripada kita mengandalkan orang-orang tua terus untuk mengajar dan hanya itu aja, kita tidak ada perkembangan di dunia pendidikan kita, di lingkungan kita pendidikan kayak gitu. Mungkin yang terakhir ini ya, pesan untuk teman-teman mungkin yang ada nanti yang nonton, ada teman-teman dari jurusan pendidikan juga atau teman-teman dari jurusan lain yang kebetulan nyasar pulang ke rumah disuruh ngajar, ada kayak gitu kan, itu bagaimana? Ya nggak apa-apa. Yang pesanku cuma begini aja, yang penting kalian amalkanlah ilmu yang engkau punya kepada
kaum kawula yang membutuhkannya, apalagi di anak-anak di usia dini, anak-anak yang masih katakannya lah masuk dunia remaja. Itu kan banyak banyak pengetahuan-pengetahuan yang melenceng sih Mas. Nah, kita sebagai yang di dunia pendidikan atau dunia jurusan-jurusan lain lah, katakanlah itu memberikan ilmu-ilmu yang bermanfaat, dan kalau bisa ya memberitahu agar dia tidak masuk di dunia negatif. Soalnya kan kita banyak sih, kasihan juga sih, banyak pelajar-pelajar yang notabene udah kecil banyak yang jadi begal, banyak, terus banyak di dunia tawuran, mabuk-mabukan, itu kan narkoba. banyak ya. Nah itu kita sebagai katakanlah sebagai sarjana atau di orang yang masuk konsen di dunia pendidikan atau yang lain yang sing iso ngandani wonge, kuwi perlu ngandani wong-wong sing ngono kuwi ora mlebune dunia negatif. Soalnya orang anak-anak tersebut itu adalah harapan bangsa buat kedepannya gitu loh. Masa harapan bangsa kayak gitu kan nggak mungkin. Kalau harapan bangsanya rusak, maka nanti kedepannya negara ini akan jadi rusak. Jadi gitu ya teman-teman. Sedikit tambahan dari saya, mungkin daerah-daerah, negara-negara yang bisa dikatakan bahwa pendidikan itu nomor 1, nomor 2 itu untuk masuk jurusan pendidikan itu lebih sulit daripada masuk jurusan kesehatan atau kedokteran. Saingannya banyak. Jadi mereka itu memang benar-benar menyeleksi orang-orang yang masuk dalam jurusan pendidikan itu. Masih di Swedia itu, kalau teman-teman tahu, itu lebih susah daripada masuk dalam jurusan kedokteran. Karena apa? Karena nantinya teman-teman guru ini yang akan mendidik anak-anak di usia-usia yang sangat rentan dalam otaknya dimasuki dengan hal-hal yang negatif ataupun positif seperti itu. Dari teman saya tadi bisa disimpulkan bahwa untuk masuk jurusan PAI lanjutkan saja, dan ketika nanti mengajar kok honornya sedikit, itu lanjutkan karena keberkahan dalam mengajar itu ada pasti ya gitu. Mungkin sekian video kali ini, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.